Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 95. Kecelakaan. Kukemudikan kendaraanku menuju ke rumah. Hari esok telah menanti. Menikah dengan orang yang paling menyebalkan dan tidak ada rasa sama sekali di antara kami. Semua ini hanya perjanjian dan untuk menyenangkan Bu Suli semata. Ya Tuhan, aku tidak ingin gagal untuk yang kedua kalinya. Aku berbelok mengambil jalan pintas agar cepat tiba. Sekarang tiba saatnya. Santi, pasang sabuk pengamanmu dan berpeganglah yang kuat. Dengan wajah pucat, Santi memasang sabuk pengamannya. Natalia mulai memasukkan persenilan dan menginjak gas hingga kandas. Dari kaca spion, tampak sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Kebetulan kondisi jalan saat itu sepi. Semakin ke sini, mobil itu sudah berada di belakangku. Astagfirullah! Tanpa berpikir panjang, aku segera melompat untuk menghindari tabrakan dari mobil itu. Buk! Terdengar bunyi keras yang ditimbulkan dari benturan sepeda motorku dan mobil itu. Sepeda motorku terpental jauh, sedangkan mobil mewah itu oleng ke kiri dan ke kanan dan sempat berhenti sebentar, lalu kembali berjalan seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Aku mencoba bangun. Kaki dan tanganku mengeluarkan cairan berwarna merah yang terasa perih. Beberapa goresan tergambar jelas di kulitku. Untung aku selamat, tapi siapa pengendara itu? Sepertinya dia sengaja ingin mencelakakanku. Aku berjalan sempoyongan, mendekat ke arah sepeda motorku yang sebagian bodinya sudah hancur. Kendaraan kesayanganku yang selama ini selalu menemaniku di setiap aku bepergian, kini terkulai tak berbentuk. Bak barang rongsokan di atas aspal. Satu persatu pengguna jalan berhenti dan mulai mengerumuniku. Apa yang terjadi, Mbak? Kenapa bisa sampai seperti ini? Dan apa Mbak baik-baik saja? Tanya seorang perempuan dengan wajah panik mendekatiku. Aku baik-baik saja, Bu. Ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak motorku dari belakang. Astaga, apa dia tidak sadar? Kalau dengan perbuatannya itu, bisa saja merenggut nyawa baik dirinya maupun pengguna jalan lain. Kalau Mbak mau, biar aku antar ke rumah sakit, agar lukanya segera ditangani. Takutnya ada luka parah yang tidak terlihat. Soal motor Mbak, nanti aku minta bantuan suami untuk mengurusnya. Kebetulan, dia banyak kenalan tukang bengkel di dekat-dekat sini. Terlihat keseriusan di wajah perempuan itu, ingin menolongku. Terima kasih sebelumnya, tapi apa saya tidak merepotkan ibu? Sama sekali tidak. Ayo, sebelum semuanya terlambat. Perempuan itu membantuku berjalan menuju ke arah mobil. Masuklah. Perempuan ini benar-benar baik. Dia memperlakukanku bak keluarganya sendiri. Nama Mbak siapa? Dan tinggal di mana? Tanyanya saat mobil mulai berjalan. Nama saya Rini, Bu. Saya tinggal di Jalan Ertasnim, dekat Tugu Adipura. Jauh juga rumahnya. Aku Rahayu. Aku tinggal dekat Mbak tadi kecelakaan. Pantas saja ibu kenal kawasan itu. Tidak lama kemudian, mobil yang kami tumpangi masuk ke dalam sebuah rumah sakit. Mari, aku bantu. Bu Rahayu membuka pintu dan membantuku keluar dari dalam mobil. Saya sudah terlalu merepotkan ibu. Mungkin lebih baik ibu pulang. Siapa tahu orang rumah cariin ibu. So Rini, jangan khawatir. Rini bisa kok masuk sendiri. Bantu orang itu jangan setengah-setengah. Ayo, jangan bawel. Biar ibu bantu. Bu Rahayu mengangkat tanganku dan meletakkan di pundaknya. Dipapanya aku masuk ke dalam rumah sakit. Semua urusan rumah sakit, Bu Rahayu yang tangani.
Aku benar-benar merasa berat hati pada perempuan itu. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini seperti Bu Rahayu. Tidak lama kemudian, Bu Rahayu datang bersama 2 orang perawat sambil membawa sebuah berangkar. Ketiganya membantuku dan membaringkanku di atas berangkar. Kedua perawat itu mendorong berangkar dan membawaku ke ruang ICU, diikuti Bu Rahayu dari belakang. Semangat! Aku tersenyum melihat Bu Rahayu yang benar-benar ingin melihatku sembuh. Kedua perawat memasukkanku ke dalam ruang ICU, sementara Bu Rahayu menunggu di luar. Sudah ada dokter yang siap sedia di sana untuk mengobati lukaku. Setelah memeriksa di sekitar tubuhku, aku diberi suntikan dan beberapa luka dijahit dan diberi obat antiseptik. Tidak ada luka serius sama sekali, hanya luka goresan yang harus dijahit dan diberi obat agar tidak infeksi. Jadi hari ini Mbak boleh pulang. Saya akan memberikan resep untuk Mbak tebus di apotek rumah sakit. Terima kasih dok. Jadi, saya sudah boleh pulang? Tentu. Tapi obatnya jangan lupa diminum. Ini resepnya. Sebuah kertas kecil diserahkan dokter itu padaku. Aku mengangguk pelan. Setelah semuanya beres, aku turun dari berangkar, dibantu oleh perawat. Kondisiku sedikit demi sedikit sudah mulai membaik, walau masih berjalan sempoyongan. Gimana? Apa kamu sudah lebih baik sekarang? Tanya Bu Rahayu yang sedari tadi berdiri di depan pintu ruang ICU menungguku. Sudah Bu, saya ditangani baik oleh dokter di dalam sana. Syukurlah kalau begitu. Ada baiknya aku antar kamu pulang. Orang tua pasti sudah menunggumu. Aku sengaja tidak memberitahu pada ayah dan ibu, karena aku takut ibu pasti mengomeliku. Setelah menebus obat di apotik, kami langsung pulang. Dan lagi-lagi, Ibu Rahayu yang membayar semuanya, walau sudah aku tolak. Sepanjang perjalanan, Ibu Rahayu bercerita tentang keluarga dan bisnis suaminya. Ibu Rahayu ini benar-benar perempuan yang tegar. Dalam kondisi terpuruk seperti ini pun, dia masih menyempatkan diri membantu orang lain, walau tak dikenalnya. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya kami tiba juga di depan rumah. Bu, ayo mampir dulu. Ajakku saat sudah keluar dari dalam mobil. Lain kali saja, soalnya suami dan anak-anak pasti sedang menunggu aku di rumah. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah ibu perbuat hari ini pada Rini. Sama-sama, kamu istirahat dan sampaikan salamku pada ayah dan ibumu. Iya Bu, hati-hati. Bu Rahayu tersenyum, lalu membunyikan mesin mobilnya. Kupandangi kepergian mobil perempuan bak malaikat itu, hingga menghilang di pembelokan. Kubuka pintu pagar, lalu menutupnya kembali. Aku berjalan sempoyongan, masuk ke dalam rumah. Belum juga melewati ruang tamu, ibu langsung menghampiriku dengan wajah panik. Rini, apa yang terjadi denganmu nak? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ibu memeriksa sekujur tubuhku, tanpa ada yang tersisa. Sebuah mobil menyerempet Rini. Untung saja, Rini cepat melompat. Kalau tidak, entah apa yang terjadi pada Rini. Apa ibu bilang tadi? Kamu jangan keluar rumah, tapi kamu masih saja tidak mendengarkan kata ibu. Ayah, cepat kemari. Rini habis kecelakaan. Suara ibu menggelegar. Ayah yang sedang berada di dalam kamar segera keluar menghampiri kami. Nak, kenapa bisa seperti ini? Mana yang sakit? Ayah tidak kalah paniknya dengan ibu. Tidak ada luka serius kok ayah. Ini hanya luka kecil saja. Kata dokter, besok juga sudah mendingan. Jika Rini rutin minum obat. Syukurlah, kamu istirahat, biar ayah bantu. Ayah membopongku masuk ke dalam kamar dan membaringkanku di atas pembaringan.